Selamat pagi peserta kelas Hukum Ketenagakerjaan. Pertama sekali saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pada hari ini kita akan memasuki sesi ke-6, di mana dalam sesi ke-6 ini kita akan mencoba membahas hubungan industrial. Hubungan industrial, jika kita mau mengetahui hubungan industrial, maka kita pertama sekali harus mengetahui sejarah hubungan industrial. Dalam hubungan kerja, pengusaha dan pekerja haruslah mewujudkan hubungan yang harmonis, yang konsep atau rumusannya dapat dipraktekkan tentunya dari hubungan perburuhan Pancasila atau kita singkat HPP. HPP lahir dari Seminar Nasional HPP, yaitu pada tanggal 4 sampai 7 Desember tahun 1974 di Jakarta. HPP tersebut merupakan dasar falsafah yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara pekerja dan pengusaha sesuai dengan citra bangsa Indonesia, bukan merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Oleh mantan Menteri Tenaga Kerja pada saat itu Sudomo, HPP tersebut diganti istilahnya menjadi HIP atau Hubungan Industrial Pancasila. Berdasarkan kesepakatan bersama antara lembaga tripartit nasional, SPSI, Apindo, Kadin, BP7 telah dirumuskan dan dihasilkanlah suatu pedoman pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Dikukuhkan dengan SK Menteri Tenaga Kerja nomor 645/Men/1985 tanggal 3 Juli 1985. Selanjutnya, lahirlah kesepakatan dan tekad bersama antara pihak pengusaha, pekerja, dan pemerintah untuk menjadikan pedoman tadi sebagai pegangan dan tuntunan dalam pelaksanaan sehari-hari. Alasan lahirnya hubungan industrial. Pertama, pada saat itu pemerintah Orde Baru mempunyai tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ini artinya bahwa setiap aspek kehidupan bangsa haruslah ditata sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek kehidupan bangsa itu adalah tata kehidupan di tempat kerja yang lazim disebut hubungan industrial. Oleh karena itu, hubungan industrial sebagai tata kehidupan di tempat kerja haruslah ditata sesuai dengan isi dan jiwa Pancasila serta Undang-Undang Dasar
1945. Yang kedua, sistem hubungan industrial yang pernah diberlakukan sebelum pemerintahan Orde Baru berajaskan demokrasi liberal, di mana antara pekerja dan pengusaha mempunyai pandangan kepentingan yang berbeda dan selalu mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Dalam sistem tersebut terdapat adu kekuatan dalam menyelesaikan pendapat, sehingga mogok kerja sebagai senjata pekerja dan lockout sebagai senjata pengusaha selalu dijumpai atau ditemukan dalam praktek-praktek hubungan industrial sehari-harinya. Yang ketiga, pembangunan yang sedang dilaksanakan tentu memerlukan suasana yang stabil dan bergairah. Salah satu faktor penting yang menunjang tercapainya stabilitas nasional adalah stabilitas di sektor produksi barang dan jasa. Faktor untuk menunjang tercapainya stabilitas di sektor produksi adalah ketenangan kerja dan ketenangan usaha. Hal ini dapat tercapai bila di tempat kerja ada tata kehidupan yang serasi, harmonis, dan dinamis. Oleh karena itu, hubungan industrial yang berdasarkan falsafah bangsa Indonesia sangatlah perlu diterapkan dalam hubungan kerja. Sekarang kita masuk ke pengertian dari hubungan industrial. Nah, pengertian hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan tentunya pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dapat kita baca pada pasal 1 angka 1 saya ralat angka 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Selanjutnya, ciri-ciri dari hubungan industrial. Yang pertama, hubungan industrial yang didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, yakni hubungan yang mengakui dan meyakini bahwa bekerja bukan hanya bertujuan untuk sekedar mencari nafkah saja, akan tetapi sebagai pengabdian manusia kepada Tuhannya, sesama manusia, masyarakat, bangsa, dan negara. Hubungan industrial yang berdasarkan sila kemanusiaan menganggap bahwa pekerja bukan hanya sekedar faktor produksi belaka, melainkan sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Perlakuan pengusaha kepada pekerja tidak hanya dilihat dari segi kepentingan produksi belaka, akan tetapi juga harus dilihat dalam rangka meningkatkan harkat martabat manusia. Selanjutnya, hubungan industrial yang didasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan menghendaki bahwa setiap perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha haruslah diselesaikan dengan jalan musyawarah
untuk mencapai mufakat. Karena itulah aksi-aksi sepihak seperti mogok dan lockout atau penutupan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan industrial. Selanjutnya, hubungan industrial yang berdasarkan Sila Persatuan Indonesia melihat antara pekerja dan pengusaha tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan, akan tetapi kepentingan yang sama, yaitu kemajuan perusahaan, karena dengan kemajuan perusahaan dapatlah meningkatkan kesejahteraan. Demikian juga tidak akan membedakan golongan, keyakinan, agama, paham, aliran, suku bangsa, dan jenis kelamin. Selanjutnya, hubungan industrial yang berdasarkan keadilan sosial menghendaki bahwa hasil-hasil dalam pembangunan ekonomi haruslah dapat dinikmati bersama secara serasi, seimbang, dan merata. Selanjutnya, kita bicara tujuan hubungan industrial. Yang pertama, mengemban cita-cita proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, ikut mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut di atas tadi dapatlah dicapai melalui penciptaan, ketenagaan, ketentraman, ketertiban, kegairahan kerja. Saya ulang, ketenangan, ketentraman, ketertiban, dan kegairahan kerja. Ketenangan usaha akan meningkatkan produksi dan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan dan derajat pekerja sesuai dengan martabat manusia. Landasan dari hubungan industrial. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional RPJMN. Nanti kamu cari apa RPJMN itu. Landasan lainnya, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan pemerintah. Selanjutnya, ajas hubungan industrial. Ada dua ajas dalam melaksanakan hubungan industrial. Yang pertama, ajas kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, ajas musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagai manifestasi dari dua ajas tersebut di atas tadi, ada 3 ajas kerjasama atau partnership sebagai prinsip utama dalam hubungan industrial, yaitu 1. Pekerja dan pengusaha adalah teman seperjuangan dalam proses produksi. Yang kedua, pekerja dan pengusaha adalah teman seperjuangan dalam pembagian keuntungan. Yang ketiga, pekerja dan pengusaha
adalah teman seperjuangan dalam bertanggung jawab yang meliputi tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab kepada bangsa dan negara, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pekerja dan keluarganya, dan tanggung jawab perusahaan tempat bekerja. Fungsi pemerintah yang pertama, menetapkan kebijakan. Yang kedua, memberikan pelayanan. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan. Yang keempat, melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Fungsi pekerja dan serikat pekerja. Yang pertama, menjalankan pekerjaan. Yang kedua, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Yang ketiga, menyalurkan aspirasinya secara demokratis. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan keahlian. Yang kelima, memajukan perusahaan. Yang keenam, memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Itulah fungsi pekerja dan serikat pekerja. Sarana-sarana pelaksana hubungan industrial. Yang pertama, serikat pekerja. Yang kedua, organisasi pengusaha. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit. Yang keempat, lembaga kerjasama tripartit. Yang kelima, peraturan perusahaan. Yang keenam, perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dan yang kedelapan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Tadi kita sudah bicara fungsi pemerintah, fungsi pekerja dan serikat pekerja. Sekarang fungsi pengusaha. Fungsi pengusaha yang pertama adalah menciptakan kemitraan. Yang kedua, mengembangkan usaha. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, memberikan kesejahteraan untuk pekerja secara terbuka, demokratis, dan lain-lainnya. Saya rasa demikianlah untuk pertemuan kita hari ini saya sudahi. Semoga bermanfaat, dan saya ingatkan kembali, setelah menonton dan wajib ditonton agar dapat membuat kesimpulan, dan setelah membuat kesimpulan harus dibuat di kolom komentar di Adlink. Terima kasih.